Nah teman-teman, ini kalau yang ini ya, nih ini adalah tembok Batavia yang masih terawat sampai sekarang. Tuh kalau yang di sana, nih yang saya tunjuk nih, itu adalah tempat penjaga tentara VOC untuk menghalau pribumi yang berusaha masuk atau mendekati aja. Nah nanti langsung ditembak dari tentara VOC yang jaga atau standby di kotak penjaga itu. Bukan kotak, itu mah lonjong ya. Untuk sebelah sininya juga masih tembok Batavia yang terawat ya. Ini kalau kita mau turun ke situ, jalan ke situ boleh. Bagian tembok Batavia ini memang diperuntukkan untuk patrolinya tentara-tentara VOC ya. Jadi kalau kalian mau mendekat ke tembok Batavia ini, jangan harap dah, nanti langsung koit duluan. Pernah kepikiran nggak sih penyebab lainnya para pelaut Eropa berbondong-bondong datang ke Nusantara untuk cari rempah-rempah setelah kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis? Nah, karena keberhasilan para pelaut Eropa ini menemukan dunia baru, jadi pada saat itu sempat menjadi viral ya. Viralnya itu melalui omongan ya, mulut ke mulut pada zaman itu ya. Jadi salah satu faktor itulah yang menjadikan para pelaut-pelaut Eropa selanjutnya tambah lagi semangatnya, bergairah lagi dia untuk menemukan lagi sumber-sumber rempah yang ada di Hindia Timur seperti itu. Singkat cerita, setelah viralnya rute pelayaran bangsa Portugis dan Spanyol yang berhasil mencapai Kepulauan Maluku, bangsa Belanda pun tidak mau kalah untuk mengikuti jejak bangsa pelopor penjelajah lautan tersebut. Pada tahun 1595, kerajaan Belanda pun mengutus Cornelis de Houtman untuk berlayar ke Nusantara guna mendapatkan rempah-rempah secara langsung di Nusantara yang juga diinginkan Belanda. Sebelum berlayar ke Nusantara, de Houtman mencari informasi di kota Lisbon, Portugis, tentang segala hal mengenai Nusantara. Di antaranya adalah rute pelayaran, kelebihan dan kekurangan para pelaut Portugis dan Spanyol. Informasi yang dibutuhkan de Houtman pun didapat dari seorang pelaut Belanda yang bernama Jan Huygen van Lieshouten yang ikut dalam pelayaran bangsa Portugis ke Nusantara. Ayoh loh, lagian sih pakai masukin orang Belanda di kapal Portugis. Haha, mamam tuh. Perjalanan atau ekspedisi laut de Houtman ini dibiayai oleh Company Van Ver sebelum adanya VOC yang terkenal itu. Cornelis de Houtman berangkat ke Banten dengan 4 kapal yang bernama Hollandia, Amsterdam, Mauritius, dan Davie. Setelah informasi itu didapatkan, dengan segera de Houtman dan rombongannya ini berangkat ke Nusantara tahun 1596 ke Banten sebagai tujuannya. Singkat cerita, kedatangan Cornelis de Houtman di Banten tahun 1596 itu mendapatkan sambutan hangat dari Sultan Banten saat itu dan mengizinkan de Houtman untuk berbisnis di sana. Akhirnya kapal-kapal de Houtman mendapatkan banyak rempah ke Belanda. Tapi sifat sombong dan arogan yang ditunjukkan oleh de Houtman membawa petaka untuk dirinya sendiri dan orang-orang Belanda. Karena de Houtman suka memaksa orang pribumi untuk menjual rempah dengan harga yang sangat murah. Dan seenaknya menyuruh kapal-kapal Belanda datang dan pergi. Akhirnya sang Sultan pun marah karena de Houtman dianggap tidak menghargai Sultan Banten. Akhirnya de Houtman dan orang-orang Belanda pun diusir dari tanah Banten sekitar tahun 1598. Cornelis de Houtman pun sampai di Belanda dengan selamat. Oke teman-teman, tadi kita udah sedikit menyimak sepak terjang de Houtman bersaudara, terutama Cornelis de Houtman ya. Ini buat kalian para cowok-cowok, hati-hati nih sama cewek ya. Jangan pernah main-main dah pokoknya sama cewek. Cewek kalau udah ngamuk ya, wah luar biasa. Seperti yang ada di depan saya ini. Kayaknya saya harus bangga deh sama perempuan yang satu ini. Setelah Cornelis de Houtman kembali ke Belanda, akhirnya kapten kapal Belanda yang banyak tingkah ini kembali ke Nusantara tahun 1599. Kali ini kerajaan Aceh sebagai tujuannya. Cornelis berangkat bersama saudara kandungnya Frederik de Houtman serta 2 kapal yang bernama De Leeuw dan De Leeuwin. Akhirnya sampai juga di Aceh tanggal 21 Juni tahun 1599. Sama seperti di Banten pada awalnya, rombongan de Houtman bersaudara ini disambut baik dan sempat diizinkan berbisnis di sana. Tapi memang dasar de Houtman suka bikin masalah.
Tingkahnya yang sewenang-wenang membuat Sultan Aceh marah besar, ditambah gosip dari orang Portugis yang sebelumnya sudah menjalin kerjasama dagang dengan kerajaan Aceh. Situasi pun memanas. The Hotman yang mulai menyadari akan adanya kemungkinan diserang oleh kerajaan Aceh pun membuat strategi untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Ternyata serangan kerajaan Aceh pun menjadi kenyataan. Rombongan The Hotman diserang pasukan Aceh yang berjumlah setidaknya 2.000 pasukan. The Hotman melawan serangan yang merepotkan pihak Belanda tersebut. Tapi sayangnya, pedang The Hotman tidak sanggup melawan tajamnya senjata rencong yang digenggam oleh seorang wanita bernama Kemala Hayati. Pokoknya salah satu pesan moral dalam video ini, jangan pernah main-main sama perempuan Indonesia ya. Jangan pernah dilawan deh. Kalau ada emak-emak sen kanan beloknya kiri, udah mending ngalah aja udah. Daripada nanti nasibnya sama kayak Cornelis The Hotman. Udahlah pokoknya repot. Nah teman-teman, kalau yang ini para penjelajah samudra dari Inggris nih ya. Kelihatan dari namanya William Blake, ini tokohnya, dan itu adalah pengawalnya. Udah pasti karena dia berdiri. Kalau Williamnya duduk, udah jelas dia pemimpinnya. Nah terus kalau yang ini saya salah fokus sama mukanya dia nih. Sir, serem amat sir mukanya sir. Aduh ngeri, dia tiba-tiba nanti nengok gimana ya. Kaget asli, sumpah kaget. Patung Fahien bikin kaget aja itu, kuning-kuning begitu ih. Aduh, hampir aja copot jantung ini. Akibat berhasilnya para penjelajah laut Eropa ini sudah jelas menimbulkan dampak, yaitu terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Di antaranya adalah terciptanya masyarakat kolonial. Masyarakat kolonial adalah masyarakat yang dibedakan antara penjajah dan terjajah, antara kulit putih yang terhormat itu dan kulit sawo matang milik pribumi, majikan dan budak, si kaya dan si miskin, dan berbagai kesenjangan sosial lainnya sangat terlihat pada masa penjajahan, terutama zaman Belanda, karena mereka inilah yang paling lama berkuasa di Indonesia. Tapi ada juga dampak positif yang muncul dari berhasilnya para pelaut Eropa ini datang ke Nusantara, yaitu terjadinya pertukaran budaya, perdagangan yang lebih luas, dan wawasan tentang dunia, khususnya negara Eropa. Walaupun dampak positif ini butuh waktu lama agar benar-benar positif yang diterima oleh masyarakat Indonesia dari para penjajahnya. Jadi maksimalkan semua keahlian dan kemampuanmu untuk hal-hal yang baik biar terus berdampak positif untuk negara Indonesia di masa kini dan masa depan. Merdeka! Semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau nambahin, mau menyanggah, mau mengkoreksi, silahkan ketik di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye!